Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 6 September 2020. Hari Minggu biasa ke-23. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru, di mana kami boleh menikmati berkat-Mu yang baru. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, agar kami semua yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kita adalah makhluk sosial. Sejak kita lahir, kita mempunyai keluarga kecil, ayah, bunda, saudara, teman-teman, tetangga, dan sebagainya. Dan kita mempunyai relasi satu sama lain. Relasi-relasi tadi dimaksudkan untuk mendapatkan apa? Kepuasan batin. Semua orang merasa puas dalam bersaudara. Namun ada hal-hal juga yang berkaitan dengan koreksi. Koreksi persaudaraan itu penting. Sejak kita kecil, kita ditegur oleh orang tua. Kalau kita misalnya masih bermain gadget tengah malam, dan harus tidur, ditegur. Tentu kita marah pada saat itu. Atau kita lupa makan, sibuk dengan gadget, kita ditegur lagi. Bahkan tidak boleh misalnya kita pergi kemana-mana lagi, karena melanggar tata aturan. Apalagi kalau kita belum belajar. Maka tata aturan itu sejak kecil kita sudah menerimanya. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika kita sudah menjadi dewasa, kita mempunyai tugas. Dan tugas-tugas tersebut juga dinilai oleh teman-teman sejawat kita. Yesus memberi kepada kita satu tata aturan untuk menegur. Tidak langsung mengadili. Menegur sebagai saudara. Jangan sampai orang tersebut jatuh tersungkur. Tetapi tentu saja harus dilihat sebab akibatnya. Teguran yang kritis atau mengkritisi harus cukup objektif, bukan subjektif.
atau berprasangka yang buruk. Ini bukan fraternal correction, tetapi hanya ingin melampiaskan sesuatu yang tidak beres. Dan tentu hasilnya tidak baik. Tetapi kalau kita punya konsep, sebagaimana yang Yesus sampaikan, koreksi persaudaraan, dulu berdua menegur dan objektif. Dan juga keep, artinya disimpan di dalam hati, selesai. Tetapi kalau kita sudah membicarakan dengan orang lain di belakang sebagai gosip, kemudian kita tegur, itu bukan teguran, tapi mengadili. Ini bedanya. Karena itu Yesus memberikan tahapan-tahapan, 4 mata, 6 mata, 8 mata, dan banyak mata-mata. Untuk perbaikan seseorang. Dan biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, kita di Indonesia malu dan takut untuk menegur. Kita lebih suka omong di belakang. Seorang suami dan istri. Istri tidak berani menegur suaminya yang berselingkuh. Demikian pula suami tidak berani menegur istrinya yang selingkuh. Nah, ini tidak beres. Jadi boleh katakan, perhatikan dari gejala-gejala awal teguran tersebut baru bermakna. Jangan sudah kejadian kebakaran baru repot. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus pada hari ini. Maka kita diminta untuk menjadi orang yang bijaksana dalam menegur. Yang kedua, kita juga belajar untuk saling memaafkan. Kan itu disampaikan, apa yang terikat di sini akan terikat di sana. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita juga tidak mendapat pengampunan. Tidak mudah. Karena apa? Kalau kita mencubit, kita sakit. Tapi kita tidak mau dicubit. Itulah kita. Yesus mengajarkan kepada kita untuk belajar memaafkan. Belajar juga minta maaf dengan ketulusan hati. Yang ketiga, dalam persaudaraan tadi, lahirlah gagasan-gagasan yang positif. Maka Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat-Nya. Bila kita mempunyai gagasan, ide-ide yang baik, yang untuk mengembangkan orang lain. Maka Yesus berkata, di mana 2-3 orang bertemu dan berkumpul, di sana aku hadir. Artinya, semua hal yang positif akan diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati hidup ini. Satu, sebagai saudara yang saling menegur, sebagai koreksi persaudaraan. Kedua, saling memaafkan karena kita tidak pernah sempurna. Dan yang ketiga, kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan berkat-berkat berlimpah bagi hidup kita. Selamat pagi dan selamat pada hari Minggu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi. Semoga berkat anugerah Putra-Mu yang sedemikian besar kami dapat bertumbuh dalam iman, agar layak mendapat bagian yang tetap dalam hidupnya. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.